Sekarang misalkan ada anggaran 3.000 atau 4.000 triliun gitu ya. Kalau raja misalkan perlu 500 triliun gitu ya untuk disimpan misalkan untuk kepentingan kerajaan, siapa yang mau protes? DPR nggak bisa protes gitu. Oh, DPR udah bubar. Yang mau evaluasi siapa? Kalau Sri Mulyani atau Menteri Keuangan yang nggak setuju, tinggal ganti aja. Selamat malam semuanya. Di video saya sebelumnya yang menjelaskan terkait kemungkinan anggaran 8 miliar rupiah untuk sebuah orkestrasi atau operasi bubarkan DPR dari sosial media sampai aksi demonstrasi di jalanan kemarin, itu nampaknya memang perlu sedikit direvisi karena kayaknya kalau dihitung-hitung nggak cukup 8M. Banyak dan canggih sekali ini gitu. Apalagi kalau kita melihat bagaimana media-media mainstream hari ini itu begitu bersemangat untuk menguliti dan mencari tahu berapa anggaran atau uang yang didapatkan oleh masing-masing anggota DPR RI. Jadi ya ini menjadi sebuah bahan perenungan kepada para politisi dan elit kita gitu agar ke depan jangan terlalu banyak berikan di media-media mainstream. Karena percuma gitu. Kalau lagi ada masalah mereka nggak bantuin. Nggak ada loyalitas gitu ya. Mereka cuma peduli kepada uang atau anggaran juga pada akhirnya. Tapi ya kalau itu ditanya kepada saya terkait aksi bubarkan DPR kemarin gitu ya, ini jangan salah paham dulu gitu. Kalau ditanya kepada saya, meskipun di video sebelumnya saya nampak tidak sepakat dengan itu dan saya curiga ini ada yang menggerakkan karena tidak ada urgensi atau alasan-alasan yang fundamental gitu ya. Tapi kalau saya misalkan ditanya atau diajak untuk setuju dengan aksi bubarkan DPR, saya bisa setuju. Bisa diatur gitu ya, aturable, apa yang nggak bisa di Indonesia ini gitu. Undang-undang aja bisa diubah, apalagi cuma soal opini atau pendapat secara pribadi bisa gitu ya. Tergantung dari mana kita melihat atau bagaimana sudut pandang kita terkait aksi demonstrasi kemarin gitu. Jadi ini bukan soal apa namanya dukung-mendukung atau tidak mendukung, tapi ya dari sudut pandang mana saja gitu. Karena setiap aksi atau setiap keputusan yang kita sampaikan itu mengandung konsekuensi. Dan DPR RI hari ini secara sederhana, tugas dan fungsinya itu kan ya ada banyak. Secara sederhana itu bisa kita pahami bahwa semua aturan yang ada di Indonesia hari ini tuh ya diatur sama DPR RI atau lewat DPR dan kemudian muncullah undang-undang dan aturan-aturan terkait. Dan itu mengikat dan mengatur semua sektor gitu, dari ekonomi, institusi, lembaga negara diatur oleh undang-undang yang disepakati bersama atau dirumuskan bersama pemerintah dan DPR RI. Dan DPR juga ikut merancang atau mengatur anggaran APBN. Dan itu juga disepakati bersama-sama dengan pemerintah. Selain itu, DPR juga bisa mengevaluasi atau melakukan koreksi kepada pemerintah atau kementerian terkait semisal ada masalah atau ada isu yang terjadi di masyarakat. Yang kemudian DPR bisa memanggil menteri untuk kemudian memberikan klarifikasi atau setidaknya menanyakan kenapa kebijakan-kebijakan tersebut dibuat oleh menteri-menteri terkait. Itulah setidaknya secara sederhana gambaran DPR RI kita hari ini, dan itu sudah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan kalau DPR mau dibubarkan, maka secara otomatis semua cerita-cerita tadi itu menjadi nggak ada. Misalkan gitu ya, soal aturan dan undang-undang yang berlaku. Ya mungkin ya udah nggak perlu lagi gitu. Kalau misalkan pemerintah mau mengubah, ubah aja gitu. Nggak perlu lewat MK, nggak perlu lewat drama-drama pengusulan lewat sipil dan sebagainya, nggak perlu. Pemerintah bisa bikin aturan sendiri yang mengatur atau bisa jadi setara dengan undang-undang yang sudah ada. Bisa juga menghapus semua undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR sepanjang sejarah demokrasi. Misalkan bisa aja gitu. Dan kalau DPR dibubarkan, konsekuensi lainnya misalkan terkait APBN itu menjadi ya sepenuhnya kewenangan dan keputusan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Karena nggak ada rancangan, nggak ada lagi pertanyaan dari anggota Dewan atau DPR kita. Ya semuanya terserah Ibu Sri Mulyani. Mau anggaran pendidikan dikurangi, mau pajak 5.000%, misalkan dinaikin 10 kali lipat, 1.000 kali lipat, terserah gitu. Ya karena
terserah Ibu Sri. DPR udah nggak ada kan gitu. Dan kemudian kalau misalkan nanti kebijakan-kebijakan pemerintah atau menteri atau misalkan Ibu Sri Mulyani menaikkan pajak sampai 5.000% dan sebagainya, misalkan ya DPR juga karena sudah nggak ada, ya kita tidak punya perwakilan untuk kemudian mempertanyakan, memprotes atau setidaknya menanyakan kenapa aturan itu dibuat. Apa keuntungan dan apa risiko yang bisa didapat oleh masyarakat. Kalau DPR-nya nggak ada, ya nggak perlu ini evaluasi. Terserah pemerintah gitu kan. Pemerintah jadi nyaman sekali itu. Karena nggak perlu evaluasi, nggak perlu memberikan jawaban, nggak perlu ada klarifikasi. Dan ya kita kemudian harus berpikir ulang apakah suasana yang seperti itu yang kita harapkan. Kalau DPR nggak ada, kayak gitu loh konsekuensinya gitu ya. Nah, kalau kita setuju atau sepakat dengan itu ya boleh aja didukung gitu, bubarkan aja DPR gitu. Tapi harus siap sekali lagi dengan konsekuensi selanjutnya gitu. Karena kalau tidak ada legislatif atau tidak ada DPR, maka Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi gitu. Karena ya otomatis atau praktis kita akan menjadi negara kerajaan. Di mana pimpinan tertingginya atau presiden Indonesia hari ini ya otomatis akan menjadi raja gitu. Yang berkuasa penuh. Dia yang membuat kebijakan, dia juga yang membuat aturan. Kalau ada aturan yang perlu diubah, dia juga yang bikin aturan sendiri atau ubah aturan itu sendiri, atau bahkan ya bisa menghukum siapapun yang dikehendaki oleh raja. Jadi raja akan berkuasa penuh gitu. Dan sekali lagi, apakah suasana yang seperti itu yang kita harapkan gitu, di mana pemimpin tertinggi kita atau presiden itu punya kuasa legislatif yang kemudian itu bisa mengatur semuanya atau bisa mengubah semua aturan atau merestart semua undang-undang yang sudah ada. Dan karena kita kemudian tidak bisa disebut sebagai sebuah bagian negara demokrasi kalau tidak ada legislatifnya, ya maka ke depan kita mungkin akan jadi sama seperti negara Vatikan gitu. Kalau kita mau bayangkan, Vatikan nggak ada legislatifnya, nggak ada tuh. Ya pemimpin tertingginya adalah paus misalkan gitu ya. Ya mungkin Pak Prabowo akan diposisikan seperti itu nanti gitu. Karena nggak ada legislatifnya. Jadi semua otoritas, kewenangan, kebijakan atau aturan yang ada, perubahan aturan semuanya terserah presiden, semua terserah raja gitu. Kalau nggak mau melihat Vatikan atau melihat dari sudut pandang yang lain, misalkan yang agak sama dengan Indonesia misalkan gitu ya, yang secara mayoritas masyarakatnya adalah umat Muslim mayoritas gitu ya, ya bisa kita mencontoh misalkan Arab Saudi gitu, itu nggak ada tuh legislatifnya ya. Ada pun Dewan Syuro itu hanya sebatas sebagai sebuah penasehat kerajaan saja, tapi tidak independen, tidak dipilih oleh masyarakat, sehingga ya masyarakat nggak bisa itu kemudian protes kepada DPR atau berharap Dewan Syuronya menyuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nggak ada gitu, karena ya sepenuhnya itu hanya menjadi penasehat saja. Nah, pertanyaannya, kalau DPR dibubarkan akan seperti itu suasananya, seperti Vatikan atau seperti Arab Saudi yang menjadi sebuah negara kerajaan, dan praktis Prabowo Subianto akan menjadi raja. Dan yang namanya raja itu ya nggak perlu pemilu, nggak perlu Pilpres 2029, oh raja kok gitu ya. Kalau raja meninggal, otomatis yang akan menggantikan adalah anaknya, Didit. Pertanyaannya, mau seperti itu? Ya tapi kalau memang mau gitu ya, mau DPR mau dibubarkan silahkan, boleh saja gitu. Tinggal kita kemudian nanti memilih paus atau raja yang baru seperti apa gitu. Kalau misalkan itu akan mau dilaksanakan atau tidak diwariskan seperti kerajaan Arab Saudi misalkan ya, pausnya seperti Vatikan mencoba tetap ada pemilihan, ya boleh saja dipilih, tapi ya itu kan tidak dipilih sama masyarakat gitu kan. Jadi pemilihannya pemilihan terbatas dan ya terserah orang-orang di kelompok elit saja. Jadi ya kalau suasana yang seperti itu yang kita harapkan, ya mungkin itu bisa menghemat anggaran yang cukup besar. Setidaknya ratusan miliar rupiah bisa kita hemat kalau tidak ada anggota DPR atau legislatif gitu. Tapi karena ini adalah negara Indonesia, ini bukan Vatikan, ini bukan Arab Saudi gitu ya, dan sebelumnya kita menganut negara demokrasi, maka ya kalau suasananya seperti itu di sebuah negara kerajaan, Indonesia menjadi negara kerajaan, maka bisa dipastikan tingkat korupsinya akan jauh-jauh lebih hebat, lebih canggih dibandingkan sekarang gitu.
Karena sekarang aja, di mana presiden itu kekuasaannya dibatasi, ada legislatif, ada yang memeriksa, ada yang mengawasi pun, wah itu tetap aja ugal-ugalan. Iya kan gitu. Sebelumnya ya kurang apa Jokowi sebagai contoh misalkan gitu ya. Undang-undang diubah lewat MK. Itu kan hebat sekali gitu. Apalagi kalau presidennya setara raja. Itu semua undang-undang diubah semua, jangan-jangan gitu. Udah nggak perlu lagi pilkada, pilkades, pilpres, pemilu, nggak usah gitu. Semuanya diatur sama raja gitu. Undang-undangnya diubah. Atau mungkin diundur, nggak 2029, 2034 sekalian misalkan. Kalau DPR-nya dibubarkan, ya sudah gitu. Semuanya terserah pemerintah gitu. Dan kita juga harus berkaca bagaimana Jokowi sebagai presiden sebelumnya gitu ya, yang disebut-sebut sebagai Raja Jawa gitu kan. Itu padahal cuma presiden gitu ya. Negara Indonesia masih NKRI, masih demokrasi gitu kan. Tapi sudah ada yang menyebutkan Jokowi itu sebagai Raja Jawa gitu. Apalagi nanti DPR benar-benar dihapuskan. Apalagi benar-benar menjadi negara kerajaan dan benar-benar kita punya seorang raja. Wah, hebat sekali nanti pasti itu kan. Pasti korupsinya akan triliunan dan APBN itu ya akan bebas saja gitu ya. Ya karena sekarang misalkan ada anggaran 3.000 atau 4.000 triliun gitu ya. Kalau raja misalkan perlu 500 triliun gitu ya untuk disimpan misalkan untuk kepentingan kerajaan, siapa yang mau protes? DPR nggak bisa protes gitu. Oh, DPR udah bubar. Yang mau evaluasi siapa? Kalau Sri Mulyani atau Menteri Keuangannya nggak setuju, tinggal ganti aja. Nah, kembali pertanyaannya, apakah situasi yang seperti itu yang kita harapkan? Ya kalau kalian setuju, silahkan gitu. Kita dukung, bubarkan DPR, hemat iya gitu ya, agar kita bisa melihat atau tidak bisa melihat lagi bagaimana para elitnya berkorupsi dengan begitu canggihnya. Ya mungkin ke depan korupsi akan tetap ada, tapi terlihat nggak ada gitu. Terlihat seperti baik-baik saja negara ini. Karena nggak ada berita-berita korupsi lagi. Ya karena kalau kata raja, nggak boleh ada kasus korupsi di Indonesia. Ya nggak ada. Untuk serah raja, aturan-aturan dari raja gitu. Jadi ya kembali lagi, apakah kita sudah paham dengan konsekuensi terkait apa yang kita suarakan gitu. Saya tidak mau mendukung Pak Sahroni yang bilang, oh itu orang tolol yang minta DPR dibubarkan. Saya nggak mau mendukung Pak Sahroni. Tapi saya mengajak kita semua untuk berpikir terkait konsekuensi yang akan kita dapatkan ke depan gitu. Kalau kalian sudah setuju dengan konsekuensi itu bahwa Pak Prabowo akan praktis menjadi raja di Indonesia karena DPR dibubarkan, silahkan gitu. Terus dukung tuh supaya ya tetap jadi raja, supaya 2029 nggak perlu lagi ada pemilu. Hemat itu, hemat berapa triliun gitu. Udah DPR nggak ada pemilu, hemat. Tapi korupsinya ya kita nggak tahu berapa nanti gitu ya. Jadi ya silahkan aja marah dengan DPR ya, karena DPR itu apa ya, ada kenaikan gaji tapi rakyat di tengah kondisi yang tidak nyaman hari ini, ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja dan sebagainya, ya silahkan ada protes yang seperti itu. Tapi kalau mau membubarkan, kita harus berpikir terkait konsekuensi ke depan seperti apa. Kalau kita sudah paham konsekuensinya dan tetap ingin DPR bubar, ya silahkan gitu, silahkan dengan suara-suara yang demokratis seperti itu. Tapi kalau saya gitu ya, ini kan cuma soal game atau cara bermain saja gitu. Kalau negara demokrasi seperti apa, tapi kalau tiba-tiba DPR dibubarkan dan Pak Prabowo secara fungsi atau kekuasaannya menjadi setara raja Indonesia, ya kita tinggal mengubah cara bermain saja gitu. Ya ke depan setidaknya jangan ada protes-protes dari rakyat, jangan ada aksi demonstrasi lagi ya, karena ya bisa saja semua itu kemudian diatur atau dilarang oleh pemerintah atau oleh raja. Ya kalau sudah seperti itu jangan protes gitu. Jangan ada protes lagi ke depan supaya ya lebih kondusif, lebih damai sehingga raja bisa berkuasa penuh dan ya tidak perlu lagi ada klarifikasi atau pertanyaan atau evaluasi dari Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Dan rakyat harus sepakat terus gitu, harus setuju-setuju aja. ya silahkan itu kalau memang mau didukung, tapi bagi saya nampaknya itu akan menjadi lebih buruk.
Indonesia bukan Vatikan, Indonesia bukan Arab Saudi gitu ya. Kita tidak punya Ka'bah di sini. Jadi jangan coba-coba untuk menyamakan gitu, karena Arab Saudi mungkin bisa ada banyak sekali masalah, tapi pendapatan mereka itu luar biasa besar dari tempat ibadah haji dan umroh mayoritas masyarakat di dunia gitu. Jadi ya meskipun mereka punya masalah masih bisa ditutupi, tapi kalau kita punya masalah mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya seperti yang terjadi di Arab Saudi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.